Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Saat ini kita boleh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, di mana Tuhan telah membangunkan kita dalam keadaan baik. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, di mana Tuhan pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami di hari ini, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berikan hikmat sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan nantinya juga boleh membekali, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia tentulah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang disampaikan oleh Nabi Amos yang memperingatkan tentang kehidupan bangsa Israel yang terkait dengan ibadah. Dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Amos, orang-orang Israel telah beribadah kepada Tuhan dengan rajin. Mereka merayakan pesta, mengadakan banyak korban persembahan, melakukan korban keselamatan, melakukan korban-korban sajian. Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka dengan gambus, dengan alat-alat musik yang lain, mereka menyanyi, memuji nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata korban, nyanyian yang mereka berikan kepada Tuhan, Tuhan menolak. Tuhan tidak suka. Dan ternyata ibadah Israel itu dibenci oleh Tuhan. Di situ dikatakan dengan jelas dalam ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan membenci perayaan yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu? Mengapa Tuhan tidak suka dengan korban yang dipersembahkan kepadanya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang kurang pas ternyata yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mengapa kurang pas? Karena bangsa Israel, terutama Israel Utara pada waktu itu, dalam mereka beribadah kepada Tuhan, mereka lupa akan ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang sebenarnya artinya bahwa ibadah ritual itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Yang sering terjadi dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu zamannya Amos, mereka suka beribadah kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan di dalam ibadah-ibadah ritual itu. Tetapi setelah ibadah itu, ketika mereka keluar dari ibadah, yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu adalah melakukan hal-hal yang tidak baik.
misalnya menindas orang, melakukan ketidakadilan, berlaku tidak benar. Sehingga yang terjadi adalah ibadah ritual itu terpisah dengan ibadah sosial. Padahal yang namanya ibadah itu tidak bisa dilepaskan, baik itu ritual ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang berupa sikap perilaku, itu juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu Tuhan menegur dengan keras bahwa ibadah-ibadah yang seperti itu Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Seharusnya ibadah yang benar adalah bagaimana ibadah yang dilakukan melalui ritual itu berdampak di dalam kehidupan sehari-hari, melalui perilaku yang terjadi, yaitu bisa bersikap adil, bersikap benar terhadap yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini sebenarnya kita mau diajar bagaimana seharusnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah ritual itu penting. Melalui ibadah datang ke gereja itu penting. Menghaturkan persembahan itu juga perlu, juga penting. Menyanyi bersama, memuji nama Tuhan itu juga penting dalam rangka untuk menguatkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menghaturkan persembahan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, harapannya tidak hanya berhenti di gedung gereja saja, tetapi itu harus juga nampak melalui sikap perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nyata bahwa kehidupan kita di dunia ini, baik itu di dalam rumah ibadah maupun di luar ibadah, itu juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berjuang, berusaha untuk beribadah kepada Tuhan dengan benar, baik itu di gereja, di dalam ibadah, dan juga melakukan hal yang benar, melakukan keadilan dan kebenaran, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan nantinya juga boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya ibadah, hanya menutupi kepalsuan, tidak hanya ibadah hanya untuk menutupi segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Bukan seperti itu yang dikehendaki Tuhan ketika kita melakukan sebuah ibadah di dalam gereja. Menutupi kejahatan, menutupi hal-hal yang tidak benar, dan di situ Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, harapannya ada perubahan hati. Kita semakin dekat kepada Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh kembali mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bila saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan mengajar kepada kami bagaimana kami harus beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami bukan hanya beribadah secara ritual, tapi bagaimana ibadah ritual itu kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan bertindak benar, bertindak adil, sehingga ibadah kami tidak menjadi sia-sia, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bila ada dosa kesalahan yang terselip dalam kami merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Selamat beraktivitas di hari ini, dan percayalah Tuhan selalu memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.